يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم العيد للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونشكره على نعمه وكمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته الكرام ومن تبعه بإحسان ودعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله الحق جهاد إلى دار السلام. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah selayaknya kita banyak bersyukur kepada Zat yang Maha Luhur atas segala nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sudah sepantasnya kita memuji Allah, Zat yang Maha Suci, yang atas segala kurnianya yang tidak pernah berhenti. Demikianlah firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak mungkin dapat menghitungnya. Surat An-Nahl ayat 8. Pada hari ini pun nikmat dan karunia Allah yang amat besar sama-sama kita rasakan. Kita baru saja menuntaskan ibadah puasa Ramadan. Kemudian dilanjutkan dengan Idul Fitri yang saat ini kita rayakan bersama. Nikmat dan karunia tentu makin besar kita rasakan saat puasa yang baru saja kita lalui benar-benar mewujudkan ketakwaan. Tak hanya saat Ramadan, tapi juga ketakwaan itu harus ada ketika di luar Ramadan sepanjang tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita telah sama-sama faham hikmah dari pelaksanaan ibadah Ramadan adalah terwujudnya takwa pada diri kita. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazari, yang dimaksud dengan agar kalian bertakwa, maksudnya adalah agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Jika hikmah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, tak hanya pada bulan Ramadan saja, juga tidak hanya dalam tataran ritual dan individual semata. Ketakwaan kaum muslimin sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam seluruh tataran kehidupan mereka. Demikian Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala keadaan, dimanapun kamu berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa salah satu ukurannya adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak menyekutukan Allah dalam akidah maupun ibadah, tidak menyombongkan diri, tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kezaliman di muka bumi, jujur dalam imannya, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orientasi hidupnya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah milik kita yang paling mahal. Takwa adalah milik kita yang paling berharga. Takwa itu milik kita yang abadi. Mengapa abadi? Karena hanya satu-satunya takwa yang akan kita bawa saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Karena itu akhir kesudahan adalah yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan tidak hanya perubahan ke arah ketakwaan bersifat individual dan perorangan, la'allakum tattaqun, tapi adalah la'allahum yattaqun, yaitu perubahan ke arah ketakwaan secara kolektif. Sebabnya ketakwaan kolektiflah yang memungkinkan suatu negeri akan dapat meraih keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian besar ruh dan spirit Ramadan dalam membentuk manusia yang muttaqin. Banyak pelajaran dapat dipetik dari ibadah Ramadan yang baru saja kita lalui bersama. Di mana kita berharap agar semangat ibadah selama Ramadan terus tertanam dalam hati sepanjang tahun, hingga kita bertemu dengan Ramadan berikutnya, bahkan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kenangan indah selama Ramadan dalam beribadah kepada Allah yang begitu mudah kita jalankan, padahal di bulan-bulan lain mungkin sangat sulit dilaksanakan, seperti sholat tarawih, bangun malam untuk qiyamul lail, bangun malam untuk mempersiapkan dan sahur, tilawah Al-Quran, iktikaf, menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain, dan ibadah-ibadah lainnya. Pertanyaannya, apakah semangat ibadah ini hanya bisa dilakukan hanya pada bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Karena Allah menyiapkan waktu sepanjang masa untuk digunakan beribadah kepadanya, kapanpun, dimanapun. Saat ini harus menjadi fokus utama perhatian kita semua adalah, yaitu bersungguh-sungguh dan istiqomah. Salah satu hal yang paling sulit pasca Ramadan adalah istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sedikitnya 5 spirit Ramadan yang perlu dihidupkan di bulan pasca Ramadan ini. Spirit pertama adalah pengendalian diri. Islam mengajarkan agar kita mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Sepanjang Ramadan kaum muslimin
tidak sekedar diperintahkan untuk menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, menahan diri dari hasrat seksual, tapi juga dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Puasa mengajarkan kepada kita tidak hanya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Puasa itu justru mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan tapi yang berlebih-lebihan. Pengendalian diri adalah esensi dari puasa. Karena itu ketakwaan juga diukur oleh kemampuannya dalam mengendalikan diri, mengendalikan dari dosa, mengendalikan dari perbuatan maksiat, mengendalikan dari sifat-sifat tercela, mengendalikan dari sifat tamak, mengendalikan dari sifat serakah. Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang singkat, as-saumu as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pengendalian diri. Puasa akan menjadi pelindung dan perisai yang akan melindungi seseorang di dunia dan di akhirat. Puasa dapat melindungi dan menghalangi seseorang dari berbagai godaan syahwat dan godaan setan. Demikian juga di akhirat, puasa akan menjadi perisai bagi mereka dari azab api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit kedua adalah kejujuran. Ini adalah tujuan mulia lain dari pelaksanaan ibadah puasa, yaitu jujur dalam keimanan. Saat seorang hamba Allah melakukan ibadah puasa dan puasa-puasa Ramadan yang lain, walaupun dia berada dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sepi, dan ia mampu melakukan penipuan dengan meminum seteguk air, namun ia tidak melakukannya. Ia mengakui bahwa Allah melihatnya. Dia mengakui bahwa Allah membersamainya. Dia melakukan semua itu karena Allah. Itulah kejujuran yang hakiki. Kejujuran adalah kesadaran seorang manusia bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, akan tetapi adalah sebagai seorang hamba. Apapun predikat manusia di dunia, maka ia tetap sebagai seorang hamba yang semua perbuatannya senantiasa diawasi oleh Allah. Semua perbuatannya dilihat oleh Allah, dan seharusnya semua perbuatannya hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa kejujuran sebagai azas dari kehidupan. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yukadzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang jujur. Dan oleh karena itu jauhlah oleh kamu sifat bohong, sifat dusta. Karena kebohongan dan kedustaan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa seseorang kepada neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit yang ketiga adalah spirit al-ihsan. Al-ihsan artinya menjalankan segala sesuatu dengan baik dan terbaik, karena keyakinan bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Jika kita tidak merasa melihatnya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Allah senantiasa melihat dan mengawasinya. Setelah kita berislam, setelah kita beriman, seharusnya kita mencapai derajat yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Ihsan karena Islam mengajarkan kepada orang muslim agar menjadi manusia yang produktif. Produktif artinya selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya, selalu ada tambahan kebaikan dalam hidupnya, selalu mampu menghadirkan kebermanfaatan dalam hidupnya. Itulah prinsip produktif. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun,
Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbulun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Nah, barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, dia termasuk orang yang terlaknat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW juga mengajarkan produktif. Ihsan itu adalah selalu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain, bagi sekelilingnya. Di dalam Islam, orang yang ihsan disebut dengan muhsin. Orang muhsin adalah orang yang ada atau tidak ada orang di sekitarnya, dia tetap akan melakukan ibadah yang terbaik, tanpa riya, tanpa pamrih, tanpa sumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang ihsan ini, yaitu dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu spirit yang keempat adalah spirit al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Islam mengajarkan kita agar kita senantiasa melakukan amal yang positif, tapi dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Istiqomah artinya terus-menerus, tidak berhenti. Itulah makna al-mujahad. Puasa mengajarkan kita spirit al-mujahadah ini. Dalam kondisi puasa, kita tetap melakukan aktivitas dan kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu al-mujahadah? Ulama Raghib Al-Asfahani di dalam bukunya mengartikan al-mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melawan musuh, baik musuh yang tampak maupun musuh yang tidak tampak. Musuh yang tidak tampak itu adalah setan dan hawa nafsu. Karena itu selama sebulan penuh umat Islam telah dilatih untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, bahwa dengan kesabaran dan dengan kesungguhan kita dapat menyelesaikan ibadah dengan baik, walaupun godaannya tentu tidak ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan spirit kelima adalah at-tanafus wa at-ta'awun, yaitu prinsip untuk saling tolong-menolong, prinsip untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, prinsip fastabiqul khairat. Selama Ramadan, kaum muslimin tidak sekadar diperintahkan berbuat amal soleh untuk diri sendiri, mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak amal sosial yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, mulai dari memperbanyak sedekah hingga memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Di dalam sebuah hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku ingin masuk surga, apa yang aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kamu menyebarkan salam, menyebarluaskan kedamaian, kemudian wa at'imut ta'am, kamu memberi makan kepada orang, kemudian kamu menyambung silaturahim, dan kamu menegakkan sholat malam ketika manusia yang lain tidur,
tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan tenang dan dengan damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai sebuah ibadah, puasa harus menjadi pendorong bagi aktivitas yang lebih baik dan produktif. Menjalankannya dengan baik tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dapat memupuk kepedulian sosial dan produktivitas. Produktif bermakna menghasilkan dalam jumlah besar, menghasilkan menghadirkan kebermanfaatan secara terus-menerus, selalu lebih baik dan selalu memproduksi kebaikan. Prestasi-prestasi produktivitas yang telah kita raih selama Ramadan harus terpatri di jiwa kita sehingga dapat menjadi energi penggerak dalam 11 bulan berikutnya. Maka pantas bila dikatakan bahwa ujian terberat setelah Ramadan adalah istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Ramadan 1444 Hijriah telah meninggalkan kita. Tapi ibadah saum tidak akan pernah berakhir. Al-Quran tidak akan pergi. Masjid-masjid tidak akan tutup. Allah akan tetap mengijabah doa-doa orang-orang yang memanjatkan doanya. Pahala tidak akan terputus. Beribadahlah kepada Allah Tuhanmu sampai datang detik-detik kematian. Barakallahu li wa lakum. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi ummatan bi syari'atil kalimah wa khassa biha bi nubuwwatin nabiyyil karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal mu'minun tamassaku bil islami fi kulli hin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jawadikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al amalana amalan salihan mutaqabbalan muwafiqan bi ahkamika wa khalisan li wajhika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana wa kulla a'malina salihat waghfir lana dhunubana wa'fu anna taqsiratana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khdhul man khadhalal
المسلمين واقتل من قتل المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والفاسقين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءك إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي